Renungan Harian Katolik, Sabtu, 27 Desember tahun 2025. Melihat dan percaya, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes bab 20, ayat ke-8. Saudara-saudara, dalam Injil hari ini kita mengikuti Yohanes dan Petrus saat mereka berlari menuju kubur Yesus. Setelah Maria Magdalena memberitahukan bahwa kubur Yesus telah kosong, Yohanes dan Petrus bergegas untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yohanes, yang lebih muda, berlari lebih cepat dan tiba lebih dahulu di kubur. Namun, ia menunggu Petrus untuk masuk terlebih dahulu. Ketika Petrus masuk, Yohanes pun mengikutinya. Yohanes masuk ke kubur itu, melihat kain kafan, dan percaya. Hanya dengan melihat kain kafan itu, Yohanes sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus hidup. Iman dan kasihnya kepada Yesus yang sangat mendalam membuatnya melihat kain kafan itu dan percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Ketika melihat kain pembungkus Yesus, ia percaya. Ia melihatnya dan percaya. Itulah ucapan spontan yang keluar dari Yohanes ketika tiba di kubur Yesus yang sudah kosong. Ia dan Petrus berlari ke kubur Yesus setelah mendapat warta dari Maria Magdalena. Pengalaman Yohanes, murid sebagai saksi mata kebangkitan Yesus, sungguh istimewa. Ia merupakan sosok yang menunjukkan kualitas-kualitas ideal seorang murid Yesus, yakni duduk paling dekat dengan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Dia melihat arti terdalam dari makam kosong. Dia mengenali Tuhan yang bangkit dengan berucap, "Itu Tuhan." Ketika para murid kembali ke pekerjaan sebagai nelayan pasca kebangkitan. Apa yang membuat Yohanes percaya? Bukan hanya fakta bahwa kubur itu kosong, melainkan juga tanda-tanda yang ditinggalkan Yesus. Ia melihat dengan mata hatinya bahwa Yesus telah bangkit, sesuai dengan apa yang ia katakan. Yesus menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak hanya berdasarkan pada fakta, tetapi juga pada jejak relasi personal akan kasih dan kehadiran Kristus. Iman kita diperkuat ketika kita dari hari ke hari membiarkan diri kita dikasihi oleh Kristus yang dialami Yohanes. Merasa dikasihi merupakan suatu pengalaman yang penting dan mendasar dalam kehidupan seseorang. Rasa itu dapat memacu seseorang untuk melakukan yang terbaik bagi orang yang mencintainya. Yohanes Rasul dan Penginjil mengalami dirinya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, apapun yang berkaitan dengan Yesus pasti dilakukannya. Dia tidak gentar akan bahaya yang mungkin saja menimpa dirinya, asalkan dia dapat menjadi saksi mata dari setiap peristiwa penting yang dialami oleh Yesus. Bahkan, kesaksian-kesaksian akan hidup Yesus dikumpulkannya sehingga menjadi Injil suci, yang memberi inspirasi bagi semua orang yang mencari Allah dalam nama Yesus dan percaya kepadanya. Ia dilukiskan bersama Petrus berlari dan mendapati kubur kosong serta ia melihatnya dan percaya mengandung makna yang mendalam. Hal ini barangkali bukan masalah kekuatan fisik, tetapi urgensi untuk berjumpa dan ada bersama dengan Tuhannya. Walaupun ketika sampai di kubur, Petrus diizinkan terlebih dahulu, karena ia adalah pemimpin yang diberi prioritas. Namun bagi Petrus, kubur itu sudah kosong karena Yesus tidak ada lagi di situ. Tetapi, perasaan berbeda dialami oleh Yohanes ketika melihat ke dalam. Ia melihatnya dan percaya. Sikap dan pernyataan iman Yohaneslah yang mengemukan. Ia melihat dengan iman bahwa Tuhannya telah bangkit dan kembali kepada Bapanya. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil.
Kutipan Injil yang kita baca sebenarnya ingin mempertegas bahwa di antara para murid, Yohaneslah yang lari lebih cepat dari yang lain dan menjadi saksi mata bahwa makam Yesus ternyata kosong. Lewat teks ini, Yohanes ingin memberikan pernyataan bahwa apa yang ia tulis tentang Yesus Kristus memiliki dasar yang kuat karena ia adalah saksi mata. Yohanes mengajak kita untuk melangkah lebih dalam, melampaui hal-hal yang kelihatan dan terjangkau oleh pikiran manusia, yakni mengakui dalam iman Kristus yang bangkit dan bertumbuh menjadi saksi setia dari kebangkitannya. Iman memang tidak harus melihat secara fisik, tetapi kedalaman batin. Iman akan Tuhan yang hidup tidak harus ditunjukkan dengan melihat tubuh Yesus secara fisik, tetapi lewat batin kita yang terdalam. Sebagaimana Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah yang percaya meski tidak melihat Tuhan Yesus. Semoga kami mendapat tempat di hatimu seperti Yohanes, ketika kami datang kepadamu dalam doa-doa dan ucapan syukur. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.